Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus mengorbankan dirinya untuk kami sebagai silih atas keselamahan dan dosa kami. Dengan rasa syukur, kami akan mendalami firman-Mu pada hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari surat Ibrani 9 ayat 28. Demikian tertulis, saudara-saudara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudara, pada ayat itu dengan jelas dikatakan pada ayat 28a bahwa Kristus mempersembahkan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Artinya apa, saudara-saudara? Kristus memang mengorbankan dirinya. Tetapi kita harus renungkan pengorbanan Yesus di salib itu, saudara-saudara, bukan korban yang tak berdaya seperti domba sembelihan. Bukan. Dia memberi dirinya dengan sadar. Juga kita bisa katakan, korban Yesus Kristus di kayu salib bukan pula semacam scapegoat, kambing hitam yang dikorbankan. Misalnya kita ingat di zaman dulu, di zaman Orde Baru, orang gampang sekali mengambil barang-barang, bahkan melakukan kerusuhan dan menjarah tokoh-tokoh Cina, bukan. Dan seolah-olah orang merasa masalah ekonominya akan selesai kalau dia bisa menjarah. Seolah-olah masalah ekonomi kambing hitamnya adalah tokoh-tokoh Cina itu. Padahal bukan. Yesus bukan kambing hitam. Yesus bukan korban yang tak berdaya dan diam saja. Tapi dia korban yang sadar, dia memilih. Dan kalau begitu kita bisa katakan dia itu korban yang mulia. Saudara-saudara, dalam Yohanes 17 ayat 1 pada bagian yang lain, Yesus pernah berkata begini, muliakanlah anakmu agar anakmu memuliakan engkau ya Bapa dalam doanya. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus mengatakan, dia kiranya dimuliakan Bapa. Artinya apa? Artinya dalam Yesus menempuh jalan salib, Bapa di surga mesti mau merelakan anaknya menempuh jalan itu. Jangan sampai karena kasihnya Bapa kepada anaknya, Bapa tidak rela anaknya disalibkan, lalu dia mengirim malaikat dengan kuasa-kuasanya untuk menyelamatkan Yesus sehingga penyaliban tidak berhasil. Mungkin saja. Tapi kata Yesus dan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 1, Bapa muliakanlah anakmu. Artinya sekali lagi saudara-saudara, biarkanlah anakmu menempuh jalan yang berat ini, biarkanlah anakmu menjerit Eli Eli lama sabachthani, sebab dengan menuntaskan tugas mengorbankan diri, Yesus mulia. Bapa pun akan mulia sebagai Bapa yang tahu jalan keselamatan dengan mengorbankan diri Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Jadi kita bisa katakan korban Yesus Kristus adalah korban yang mulia, yang tahu pilihannya, yang sadar. Dan itulah artinya ayat 28a tadi. Dia korban yang sekali untuk selama-lamanya. Bukan korban yang diulang-ulang seperti penyembelihan domba yang sering kita lihat dalam hari raya korban. Bukan. Bukan korban yang harus lagi dan lagi dilakukan di banyak tempat. Tidak. Dia cukup sekali berkorban dan itu untuk selama-lamanya. Dan kalau begitu selanjutnya, selain dia korban yang mulia, Kristus juga adalah korban yang efektif. Karena dalam ayat 28b dikatakan bahwa dia melakukan itu untuk masa depan. Dia menyatakan dirinya kedua kalinya untuk menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan. Jadi, korban yang dilakukan Yesus Kristus sudah efektif, sudah berdampak dalam hidup kita. Karena itu kita bisa mengatakan, syukur ya Tuhan karena korbanmu telah menyelamatkanku, aku tidak perlu lagi melakukan korban mengulang-mengulang, tidak sama sekali. Dan masa depan menjadi masa depan dalam kasih-Nya karena kita tidak dibebani lagi oleh korban apapun.
Mari kita bersyukur atas itu saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus telah menanggung apa yang kita tidak bisa tanggung. Dia adalah korban yang mulia, tapi juga kalau begitu kita bisa melanjut dengan mengatakan, kami pun, saya pun tidak akan mengorbankan siapapun. Saya bahkan kalau bisa mengurangi orang-orang yang berkorban. Agar jangan ada orang lain yang menjadi korban oleh siapapun. Kenapa? Karena yang sekali dan selama-lamanya dari Tuhan telah efektif menyelamatkan saya, maka saya juga perlu melanjutkan. Korban Kristus jangan diulang oleh siapapun, dan semua bisa menikmati kasih-Nya, pengorbanan mulianya untuk manusia. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kurban Yesus yang sekali untuk selama-lamanya, nyata bagi kami, efektif bagi keselamatan kami, dan kalau begitu, di masa depan, kami tidak akan mengorbankan orang lain lagi. Dan kami juga tidak perlu menjadi korban oleh siapapun, tapi menjadi saudara sesama dalam kasih. Inilah doa kami, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kompetisi video kreatif Jubileum 120. Catat tanggalnya. Perhatikan tema dan subtema. Pilih kategorinya. Dan menangkan hadiahnya. Yeay! Tunggu info selanjutnya ya. Stay tune. GKPS